Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara, kelas 11, bab Sistem Koordinasi pada Manusia, uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2, bagian uraian. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari uji kompetensi 1, bagian uraian. Nomor 1, seluruh bagian dalam tubuh sistem peredaran darah bekerja tanpa kita sadari. Kita tidak dapat mengendalikan aktivitas pada sistem peredaran darah karena aktivitas sistem peredaran darah dikendalikan oleh saraf otonom. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi sistem saraf otonom itu merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya ada jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan juga kelenjar. Nah, impuls saraf otonom tidak dihantarkan ke otak besar, melainkan ke sumsum tulang lanjutan dan juga sumsum tulang belakang. Jadi sistem saraf otonom ini dibagi jadi dua, ada simpatetik dan juga saraf parasimpatetik. Nah, keduanya bekerja secara berlawanan. Dengan demikian, pernyataan pada soal benar. Nomor 2, perhatikan gambar otak besar atau cerebrum berikut. Apa nama setiap bagian yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, dan 4? Di bagian otak manakah rangsang berupa aroma makanan dan melodi musik diolah? Jadi bagian otak besar itu dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama di situ ada nomor 1 ya. Nomor 1 itu lobus frontalis. Lobus frontalis itu lobus yang berada di paling depan, frontalis. Nah, lobus frontalis ini mengendalikan gerak otot rangka. Lalu yang ke nomor 2 ada lobus temporalis. Jadi gambar nomor 2 itu temporalis. Dia lebih ke arah penciuman dan juga pendengaran. Untuk yang nomor 3 itu disebut dengan lobus parietalis. Nah, di sini mengatur perubahan kulit dan juga otot. Nomor 4, lobus occipitalis mengatur kerja mata. Nah, jadi yang berhubungan dengan rangsang aroma makanan dan juga musik melodi akan diolah di nomor 2, lobus temporalis. Nomor 3, proses perambatan impuls pada gerakan yang dilakukan saat seseorang berlari karena dikejar anjing dan saat berjingkat ketika kaki terkena knalpot panas berlangsung sama. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi gerakan yang dilakukan oleh seseorang yang berlari karena dikejar anjing itu termasuk ke dalam gerak biasa. Nah, perambatan impulsnya diawali dari diawali dari adanya rangsangan. Nah, rangsangannya di sini berarti anjingnya ya yang mengejar tadi. Terus reseptor itu dari alat indranya. Kemudian masuk ke neuron sensorik. Misalnya di dalam reseptor di situ ada neuron sensoriknya. Nah, dari neuron sensorik akan diteruskan ke otak. Kemudian otak ke motorik. Lalu dari motorik ke efektor berupa responnya atau rangsangannya dia akan berlari lebih cepat. Nah, sedangkan gerak yang dilakukan oleh seseorang yang berjingkat ketika kakinya terkena knalpot itu termasuk ke dalam gerak refleks. Nah, gerak refleks itu urutannya dimulai dari rangsangan, diterima reseptornya berarti reseptor kulit ya, karena kan yang terkena knalpot bagian kaki kulitnya. Kemudian dilanjutkan ke neuron sensorik. Dari neuron sensorik akan diteruskan ke neuron konektor. Nah, ini adanya di sumsum tulang belakang. Baru dilanjutkan ke motorik dan efektor. Maka kamu akan berjingkat itu tadi, kaget lah istilahnya ya. Jadi kedua kondisinya tidak sama. Pada saat berlari, impuls yang diantarkan melalui otak. Sedangkan saat berjingkat kena knalpot tadi, pengolahannya tidak melalui otak, melainkan ke sumsum tulang belakang. Jadi dengan demikian pernyataan pada soal tidak tepat.
Nomor 4, bagaimanakah pengaruh peningkatan hormon adrenalin di dalam tubuh terhadap konsentrasi glikogen di dalam hati dan konsentrasi glukosa di dalam darah? Jelaskan. Jadi hormon adrenalin itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal atau anak ginjal ya. Jadi letaknya berada di dekat ginjal. Nah, hormon adrenalin ini bekerja berlawanan dengan hormon insulin. Kalau adrenalin itu berpengaruh terhadap perubahan glikogen menjadi glukosa yang ada di dalam darah. Jadi jika konsentrasi adrenalinnya meningkat, maka terjadi penurunan konsentrasi glikogen di dalam hati dan peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah. Sebaliknya, saat hormon insulinnya berfungsi, kan hormon insulin kan berfungsi sebagai mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi walaupun kedua hormonnya itu bekerja secara berlawanan, tapi keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur kadar gula dalam darah agar tetap normal atau stabil. Nomor 5, perhatikan grafik produksi hormon berikut. Berdasarkan grafik, jawablah pertanyaan berikut. Oke, jadi dilihat dari soal, di situ ketika glukosanya naik, grafiknya konsentrasi glukosanya naik, maka hormonnya di situ ada di bawah ya. Lalu saat glukosanya turun, hormonnya di atas. Berarti nama hormonnya adalah hormon insulin. Karena hormon insulin kan fungsinya untuk mengubah konsentrasi glukosa di dalam darah menjadi glikogen dan disimpan di hati. Lalu untuk yang B, apa fungsi hormon X? Bagaimana hormon tersebut mempengaruhi kadar glukosa dalam darah? Ini yang tadi berarti. Fungsinya dia untuk mengubah glukosa menjadi glikogen sehingga kadar gula dalam darah akan menurun atau berkurang. Yang C, kapan hormon X diproduksi? Hormon X ini akan diproduksi setelah seseorang memakan makanan yang mengandung banyak tepung seperti nasi. Nah, nasi ini di dalam sistem pencernaan akan diubah menjadi glukosa. Berarti kadar glukosanya akan meningkat. Kemudian meningkatnya kadar glukosa itu akan merangsang pankreas untuk mensekresi hormon insulin. Nah, supaya apa? Supaya kadar glukosa di dalam darahnya akan lebih berkurang. Yang D, hormon apa yang bekerja secara antagonis dengan hormon X? Antagonis berarti berlawanan yang tadi ya, sama seperti soal nomor 4. Yang bekerja berlawanan dengan hormon insulin itu adalah hormon adrenalin atau biasa kadang nyebutnya epinefrin dan juga glukagon. Lanjut ke bagian uji kompetensi 2. Nomor 1, pupil manusia dapat mengecil dan membesar secara otomatis. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jadi pupil itu kan organ yang berada di bagian tengah dari selaput iris yang berlubang, berbentuk bulat dan berwarna gelap. Pupil ini adalah jalannya masuk cahaya. Oleh karena itu, pupil itu berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil akan secara otomatis mengecil dan membesar jika terkena rangsangan berupa cahaya. Nah, gerakan pupil ini dipengaruhi oleh otot sphincter dan otot dilator yang ada di iris. Jadi gerakannya pupil itu dikendalikan oleh otot-otot yang ada di dalam iris. Nah, saat cahayanya redup, maka otot dilator akan berelaksasi sehingga celah pupilnya akan membesar dan cahaya bisa masuk lebih banyak. Namun pada saat cahayanya terang, otot sphincter di situ akan berkontraksi sehingga celah pupilnya lebih kecil dan cahaya yang masuk akan lebih banyak. Jadi pernyataan pada soal itu benar. Nomor 2, diagram berikut menunjukkan gerak refleks pupil saat menerima cahaya yang sangat terang. Nah, cahayanya jatuh di retina. Lalu impulsnya akan berjalan melalui dan seterusnya ya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan bagian X, Z dan juga Z yang ada di bagan. Nah, oke, kita mulai. Retina itu kan reseptor yang sangat sensitif terhadap cahaya. Dari retina, impuls yang berupa cahaya akan dikirimkan ke otak melalui yang namanya neuron sensorik.
Jadi jawaban untuk yang X itu adalah neuron sensorik. Kemudian dari otak, impuls akan dikirim ke efektor melalui neuron motorik. Dalam hal ini efektornya berupa otot sirkular pada iris. Jadi yang Y itu adalah iris. Akibatnya otot sirkular pada iris akan berkontraksi. Jadi Z itu berkontraksi sehingga diameter pupilnya akan mengecil. Oke, jadi jawabannya tadi sudah jelas ya. Untuk yang X adalah neuron sensorik, Y iris, dan Z berkontraksi. Nomor 3, seorang dokter dapat memeriksa kondisi kehidupan seseorang dengan memberikan sorotan lampu senter ke arah matanya. Bagaimana cara mengetahui bahwa orang tersebut telah meninggal berdasarkan keadaan matanya? Jadi mata itu kan indera yang sangat peka terhadap cahaya. Apabila seseorang tersebut masih hidup, maka pemberian cahaya akan direspon melalui mata, yaitu dengan mengecilnya diameter pupil. Jadi kalau kena cahaya yang terlalu terang akan mengecil, kalau redup kembali ke bentuk semula atau membesar. Nah, namun apabila sorotan senternya dimatikan, maka diameter pupilnya kan akan kembali seperti semula. Pada orang yang telah meninggal itu tidak akan mengalami perubahan saat diberi cahaya senter. Jadi pupilnya tidak mengecil ketika disenterin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reseptor pada sel mata sudah tidak berfungsi karena sel-selnya telah mati. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Apa fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X? Jelaskan. Nah, bagian yang ditunjuk sama huruf X itu adalah gambar serabut saraf penciuman atau biasa disebut dengan saraf olfaktori. Nah, saraf ini terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Saraf olfaktori itu berfungsi untuk mendeteksi adanya rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara atau yang disebut dengan kemoreseptor. Nomor 5, telinga merupakan organ yang berperan sebagai indera pendengar dan pusat keseimbangan tubuh. Agar telinga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, maka kesehatan telinga perlu dijaga, misalnya dengan menjaga kebersihan telinga. Oleh karena itu, sebaiknya telinga selalu dibersihkan setiap hari menggunakan cotton bud. Menurut Anda, tepatkah cara membersihkan telinga tersebut? Jelaskan. Jadi sebenarnya secara alami telinga itu atau saluran telinga terdapat rambut-rambut halus yang dapat menyaring kotoran agar tidak masuk ke telinga bagian dalam. Jadi ada rambut halusnya. Selain itu di telinga juga ada kelenjar minyak yang fungsinya melapisi bagian telinga agar tidak kering. Nah, selain untuk melapisi agar tidak kering, minyak yang ada di telinga itu juga untuk semacam penangkap lah kalau seumpama ada hewan kecil atau kotoran yang masuk ke dalam telinga biar tidak masuk ke dalam, berhenti di sana. Lalu untuk pembersihan telinga itu sebenarnya harusnya telinga tanpa dibersihkan pun bisa keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena adanya gerakan mengunyah saat makan atau berbicara. Jadi sebenarnya bisa keluar. Kalau membersihkan telinga dengan cotton bud itu boleh dilakukan, tapi hanya membersihkan telinga di bagian luar dan juga tidak perlu setiap hari. Jika membersihkan telinga terlalu dalam justru akan mendorong kotoran masuk lebih dalam lagi ke telinga bagian dalamnya. Nah, membersihkan setiap hari itu juga bisa membuat telinga menjadi iritasi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share informasi yang kalian dapatkan dari channel Biologi Education 96 ke teman-teman kamu. Terima kasih buat yang sudah bantuin Mimin untuk tidak skip iklan-iklan yang panjang. Semoga bantuan kalian ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.